Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-temanku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya Bang Jafar. Kali ini saya akan memberikan tips kepada khususnya ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang memiliki anugerah seorang bayi. Bagaimana caranya ketika bayi kita rewel, yang kita sudah bingung cara untuk mendiamkannya tapi tetap terus menangis. Teman-temanku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bayi kita menangis tanpa henti, hal yang pertama sekali harus kita lihat, cek popoknya. Apakah di sana bayi kita buang air besar ataukah pampasnya sudah penuh? Maka itu harus dicek. Kemudian yang kedua, ketika pampasnya dalam kondisi aman, baru diganti. Kemudian tetap menangis, lihat apakah dia haus atau apakah perutnya sedang sakit. Ketika dua hal yang saya sebutkan tadi sudah dalam kondisi nyaman, tenang, maka perlu diingat bahwa syaitan dari bangsa jin bisa mengganggu bayi kita agar bayi tersebut tidak nyaman, agar terus menangis. Maka dari itu hal yang harus Bapak Ibu teman-teman perhatikan adalah ruqyah bayinya, ya. Dekatkan lisan kita ke telinganya, bacakan surah Al-Fatihah, ya. Kemudian surah Al-Baqarah, ya, ayat 255 atau lebih kita kenal dengan ayat kursi. Kemudian kalau memang masih menangis, coba Bapak Ibu sekalian pindah dari kamar di mana bayi tersebut menangis, pindah ke ruang tengah, ya. Kalau memang ke ruang tengah masih menangis, pindah ke dapur, ya. Dan ternyata di dapur bayi tersebut tenang, diam, berarti ada masalah dengan kamarnya, ada masalah di sekitaran bayinya. Bisa jadi ada syaitan laknatullah alaihi di situ yang mengganggu bayi tersebut sehingga tidak bisa tidur dan terus merengek. Segera lakukan pada saat itu juga ruqyah kamarnya, ruqyah ruangannya, ya. Di ruqyah, disemprot keliling, ruqyah air, bacakan sampai disebutkan surah Al-Fatihah, ayat kursi boleh. Namun hal yang harus Bapak Ibu perhatikan, jangan lupa berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan ruqyah anak tadi, ya. Karena wudu inilah yang menjadi benteng perisai kita ketika melakukan ruqyah. Dan seperti itulah adab kaum muslimin ketika ingin membaca ayat-ayat Al-Quran. Kalau juga tidak, ciri yang bayi tersebut ketika diganggu oleh syaitan laknatullah alaihi dari golongan jin sehingga membuat bayi tersebut meronta-ronta, nangis namun tidak ada keluar air matanya. Itu yang pertama, ya. Kemudian ciri kedua, ketika anak bayi tersebut diganggu oleh syaitan, tidak mau menyusu kepada ibunya, ya. Itu yang kedua. Kemudian nangisnya itu seperti menjerit-jerit, kesakitan,
Ini ciri yang umum. Namun dua ciri tadi sudah menjadi pembenaran bahwasanya positif anak Bapak Ibu sekalian diganggu oleh setan dari bangsa jin. Ingat, ketika mengangkat bayi, ya, ucapkan bismillah. Ketika menaruhkan bayi di pembaringannya, ucapkan bismillah. Libatkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam seluruh aktivitas baik kita di dalam keluarga itu, di dalam ruang lingkup keluarga itu. Yakin jika ini kita istiqomahkan, insya Allah ta'ala kita akan dijauhkan dari gangguan syaitan laknatullah. Kemudian bacalah surah Al-Baqarah di dalam rumah, niscaya syaitan tidak akan masuk di dalam rumah ruangan yang apabila dibacakan surah Al-Baqarah di dalam ruangan tersebut. Itu tipsnya, ya. Kemudian dikibas kasurnya, ya, baca ayat kursi boleh, ya, ditaruh bayinya, baca bismillah. Nah, seperti itu. Kemudian ketika ingin meruqyah, minuman bayi boleh diminum, ya, diminum air yang ketika kita mau ruqyah itu ke bayi, atau susunya sebelum diminumkan ruqyah dulu, tidak ada masalah. Terus ikhtiarkan, ya, istiqomahkan, dan yakinlah ketika ini terus dirutinkan akan ada penjagaan Allah di sana, karena syaitan laknatullah alaih tidak akan mampu, tidak akan bisa bertahan ketika dibacakan surah Al-Baqarah. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga pesan tips singkat ini bermanfaat buat kita semua. Jangan pernah menyerah untuk melawan syaitan, karena mereka adalah musuh kita yang nyata. Arsadani Allah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ala kulli syai'in